Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut masih membahas dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MA LLB, lanjutan yang kemarin. Yang insya Allah pada hari Selasa pagi ini akan membahas tentang masjid sebagai pusat segala-galanya. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Bukan itu saja, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin, masjid merupakan satu-satunya pusat kegiatan kaum muslimin. Di sanalah segala urusan nasional yang penting-penting diputuskan. Tatkala umat Islam terpaksa harus berangkat mengangkat senjata untuk mempertahankan diri, maka segala bentuk pertahanan dan pengiriman pasukan dimusyawarahkan di masjid. Dan apabila ada berita penting yang harus disampaikan, maka orang dipersilahkan datang ke masjid. Jadi masjid berfungsi pula sebagai majelis permusyawaratan bagi kaum muslim. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tatkala dibentuk dua majelis permusyawaratan untuk memberi nasihat kepada beliau. Pembentukan itu dilakukan di masjid. Para delegasi baik dari kalangan kaum muslim sendiri maupun dari kaum non-muslim diterima di masjid, dan sebagian delegasi yang agak penting dipondokkan di sana. Misalnya, delegasi umat Kristen dari Najran dan delegasi dari kabilah Sakif yang masih musyrik. Dan untuk keperluan ini didirikan kemah di halaman masjid. Bahkan sekali peristiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan segolongan orang Abyssinia untuk mengadakan perayaan di masjid dengan mengadakan pertunjukan permainan pedang dan lembing. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 8 juz 69. Hasan bin Sabit membacakan syairnya di masjid yang berisi pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang difitnah oleh musuh beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8 juz 68. Urusan-urusan pengadilan juga diputuskan di masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8 juz 44. Dan masjid digunakan pula untuk keperluan lain. Misalnya pada waktu Sa'ad bin Mu'adz mendapat luka parah dalam perang Khandaq, didirikanlah satu kemah di halaman masjid untuk merawat beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8 juz 77. Dan beliau akhirnya wafat di kemah itu. Seorang budak perempuan yang dimerdekakan tinggal dalam kemah di halaman masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8 juz 57. Jadi masjid itu bukan hanya pusat rohani bagi kaum muslim, melainkan pula sebagai pusat kegiatan sosial. Tepat sekali jika dikatakan bahwa masjid merupakan pusat nasional dalam arti yang sebenarnya. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.